Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugraini dengan NIM 1910200545 kelas A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Supervisi Pekerjaan Sosial yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani. Penjelasan pada video kali ini: 1. Pengertian supervisi. 2. Konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. 3. Penjelasan mengenai supervisi dan debirokratisasi tanpa batas, serta masalah profesional dan birokrasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Pengertian supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan berbagi tanggung jawab dengan pengembangan staf untuk menolong agar memahami tugas dan tanggung jawab sehingga mampu bekerja lebih efektif. Supervisi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu super atau over dan vinder atau to watch to see. Sehingga supervisor di sini dapat diartikan sebagai overseer, yaitu seseorang yang mampu melihat seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab orang lain untuk memastikan kualitasnya. Supervisor mengontrol proses pelayanan. Kemudian objeknya yakni kesejahteraan sosial. Yang terakhir, supervisi lebih menekankan pada fungsi administratif. Konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Secara prinsip, tujuan supervisi pekerjaan sosial dibagi menjadi dua, yaitu long range objective, yaitu menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien kepada klien. Kemudian yang kedua adalah short range objective, disusun berdasarkan pada fungsi supervisi pekerjaan sosial sebagai berikut: meningkatkan kapasitas pekerja sosial agar mampu bekerja secara efektif, membantu staf meningkatkan profesionalisme dan memaksimalkan pengetahuan klinis dan keterampilan agar mampu bekerja secara independen dan otonomi, membantu staf memahami lingkungan kerjanya sehingga mampu bekerja secara efektif, membantu pekerja sosial agar dapat bekerja dengan nyaman selama melaksanakan tugas. Selanjutnya, dalam praktik pekerjaan sosial, seseorang yang melakukan supervisi ini disebut dengan supervisor. Adapun fungsi dari supervisi yakni A. Fungsi administrasi. Di sini supervisor berkuasa mengeluarkan perintah kepada rekan kerja di bawahnya. Supervisor dalam hal ini salah satu contohnya yakni kepala sekolah. Tujuan dari adanya supervisi administrasi ini yaitu untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan terhadap klien telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang terdapat pada lembaga tersebut. Selain itu, supervisi administrasi juga memiliki tujuan untuk menyediakan supervise agar bekerja dengan konteks pekerjaan yang memungkinkan dia untuk melakukan pekerjaan secara lebih efektif. Kemudian, supervisor ini sendiri memiliki tugas diantaranya rekrutmen dan seleksi staf, mengangkat dan menempatkan pekerja, perencanaan kerja, delegasi kerja, dan mengevaluasi pekerjaan. Selanjutnya, fungsi edukatif. Supervisi edukatif adalah salah satu aspek dalam supervisi yang berkaitan dengan pemberian proses pembelajaran dan penguatan dari seorang supervisor kepada supervise. Tujuan dari supervisi edukatif ini adalah memberikan transfer ilmu, yaitu skill, attitude, dan knowledge kepada klien. Yang terakhir, fungsi dukungan atau suportif. Supervisi dukungan atau suportif merupakan salah satu aspek dari supervisi yang berfungsi untuk memberikan dukungan, terutama dukungan moral kepada supervise, di mana sang supervisor menyemangati supervise. Ini membantu supervise agar merasa lebih baik dan tenang dalam melakukan pekerjaannya.
Peran supervisor. A. Supervisor sebagai advokat. Dalam hal ini, supervisor lebih kepada komunikasi dengan klien. Seorang supervisor menyuarakan apa yang menjadi keinginan klien dan hak-hak apa saja yang seharusnya klien dapatkan. Kemudian B. Sebagai mediator. Seorang supervisor juga bertindak sebagai penghubung dan juru bicara antara manajer dan karyawan, sehingga keduanya menjalin komunikasi yang baik. Bukan hal yang mudah untuk bisa menjadi penengah dua posisi tersebut dalam struktur organisasi. Sebagai supervisor, perlu terbuka dan mau mendengarkan atasan maupun bawahan. Yang ketiga, supervisor sebagai agen perubahan dan penghubung masyarakat. Seorang supervisor bertanggung jawab akan adanya perubahan dalam organisasi menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jika supervisor melihat perlu adanya perubahan, maka dia harus benar-benar mendorong dan berkolaborasi dengan pihak terkait sehingga tidak hanya menjadi mediator belaka. Yang terakhir, D. Sebagai fasilitator. Seorang fasilitator bertanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional dan transisional. Apabila klien telah mampu mengatasi dan terjadi perubahan yang positif, berarti tujuan awal dari kesepakatan bersama telah tercapai, yakni perubahan perilaku pada klien tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Penjelasan mengenai supervisi dan debirokratisasi tanpa batas serta masalah profesional dan birokrasi. A. Supervisi dan debirokratisasi tanpa batas. Upaya untuk menetapkan prosedur pengendalian yang dapat diterima dan terukur merupakan salah satu tujuan dari supervisi. Untuk melihat progres dari tujuan yang telah dicapai, di sini seorang supervisor beserta tim termasuk pekerja sosial melakukan evaluasi kerja. Pekerja sosial sebagai pengawas kerja, sedangkan supervisor hanyalah salah satu anggota tim yang berada pada tempat yang agak lebih tinggi daripada yang lain. Fungsi dari supervisi masih perlu dilakukan dalam pemberian layanan tim. Mereka dapat dialokasikan dan didistribusikan secara berbeda, tetapi fungsi tersebut tidak dapat dihilangkan atau diabaikan. Supervisor bertindak sebagai konsultan, koordinator, dan narasumber bagi anggota tim lain dan bila perlu sebagai pemimpin tim tersebut. Masalah profesional dan birokrasi. Masalah otonomi pekerja profesional sekarang ini menjadi masalah yang serius. Di era sekarang masih banyak kita jumpai berbagai macam penyimpangan dalam praktik pekerjaan sosial. Padahal seorang pekerja sosial seharusnya bekerja secara profesional berdasarkan kode etik yang berlaku. Secara umum, kesejahteraan sosial dilakukan melalui mekanisme birokrasi. Untuk itu, terdapat birokrasi yang secara inheren berhubungan dengan orientasi profesi dalam menyelesaikan sebuah konflik. Birokrasi merupakan bentuk administrasi yang paling baik demi mencapai sebuah tujuan yang rasional dari sebuah organisasi atau institusi. Secara struktural, birokrasi meliputi pembagian kerja, sistem personalia dalam rekrutmen pekerja, otoritas yang hierarkis dari atasan terhadap bawahan, serta jejaring kerjasama serta informasi yang menghubungkan para pekerja. Sekarang ini, adanya birokratisasi profesi dan profesionalisasi birokrasi telah meningkatkan akomodasi antara dua sistem kontrol, yaitu organisasi semakin diatur oleh standar profesional dan profesional semakin tunduk pada kontrol birokrasi, sehingga profesionalisme dan birokrasi memiliki hubungan yang sangat erat.
contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Proses supervisi dalam pekerjaan sosial sebagai contohnya yakni dalam penanganan mental illness. Dalam kasus ini terdapat seorang klien, sebut saja X, yang dalam kesehariannya suka marah-marah, terkadang senyum-senyum sendiri, atau bahkan suka menangis tanpa sebab. Yang paling parah, ia terkadang merasa ketakutan yang berlebihan padahal tidak terjadi apapun. Hingga pada suatu waktu, ia bertemu dengan temannya, dan temannya ini pun menyarankan X untuk mendatangi seorang pekerja sosial untuk mengetahui apa yang sebenarnya X alami. X pun melakukan saran dari temannya tersebut. Dengan seorang pekerja sosial, X bercerita bahwa ia merasa sendirian, tidak ada yang memperhatikan, dan masih banyak lagi masalah yang dihadapinya. Kemudian, seorang pekerja sosial ini pun berdiskusi dengan supervisor mengenai apa yang harus dilakukan. Di sini, seorang supervisor memberikan arahan kepada pekerja sosial untuk melakukan berbagai macam terapi, di antaranya terapi ECT. Kemudian juga melakukan pendekatan secara personal kepada klien X, dan masih banyak lagi yang dilakukan pekerja sosial atas arahan dari supervisor. Setelah beberapa pertemuan, pekerja sosial kembali menemui supervisor untuk menjelaskan progres dari klien X ini. Klien X ini sudah mengalami perkembangan yang positif, namun masih sangatlah sedikit. Untuk itu, supervisor meminta pekerja sosial untuk membawa klien X ini kepada psikolog dengan memberikannya surat rujukan. Akhirnya, pekerja sosial membawa klien X ini ke psikolog. Psikolog pun menjadwalkan bahwa klien X akan melakukan konseling pada setiap minggunya. Setelah pulang dari psikolog, tak lupa seorang pekerja sosial pun memberitahu kepada supervisor mengenai apa yang dikatakan psikolog tersebut. Supervisor pun di sini memberikan perintah kepada pekerja sosial untuk mendampingi klien X ini dengan terus berkoordinasi dengannya dan dengan seorang psikolog tersebut. Demikian tadi penjelasan mengenai pengertian supervisi, konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial, penjelasan mengenai supervisi dan debirokratisasi tanpa batas, serta masalah profesional dan birokrasi, dan yang terakhir contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.